Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan apapun yang dikerjakan tentunya dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita ketika kita dikasihi Tuhan dan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini, karena saya percaya pelayanan ini menguatkan banyak para pemirsa untuk diteguhkan dan semakin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah kita terima di dalam namanya yang kudus. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di daerah pedesaan ya, di Jawa Tengah. Dan beliau sungguh sangat rendah hati, sangat tenang dan damai hidupnya, walaupun dahulu adalah seorang yang keras kepala, keras hati, dan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena dia begitu berpegangan kepada doktrin, dogma agamanya yang telah dicekiki sejak dia masih kecil. Tetapi ketika beliau dibawa Tuhan ke surga dan diperlihatkan surga dan neraka, beliau terkaget-kaget, beliau terkejut, dan beliau baru tahu pemilik surga dan neraka itu adalah Isa Al-Masih. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di diri saya. Saya bukan dari kalangan Kristen, dari latar belakang Kristen bukan, tetapi saya dari Bani Kedar, Bani Ismail. Jadi sejak kecil saya tidak mengenal tentang Kristen, tetapi yang saya kenal adalah yang agama Ismail. Ya. Tetapi pada saat itu hidup saya memang dari lingkup keluarga itu dan dibesarkan di lingkup tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di lingkungan daerah saya sampai kira-kira umur 20 tahun itu bagi agama saya dulu tidak asing. Sampai sekarang pun saksi-saksinya masih ada. Namun suatu hal, rancangan Tuhan beda dengan rancangan saya. Rancangan saya memang tidak ada niat menjadi hamba Kristus, tidak ada. Tetapi Tuhan punya rancangan yang lain. Suatu saat saya sakit saya itu sudah lumpuh. Jadi tubuh ini tidak bisa digerak. Jadi kalau yang bisa bergerak itu kanan, yang kiri tidak jadi silang begitu. Suatu saat saya sudah diusahakan berobat dan saya pernah dibawa ke tempatnya paranormal. Paranormal itu berkata kepada orang tua saya, anakmu sebelum jam 4 apapun yang diminta kasihno, sebab sudah jam 4 sudah tidak bisa menerima apapun, berarti sudah mati. Tapi pada saat itu saya juga berdoa sesuai dengan agama saya. Ya. Soal mati saya tidak takut, tetapi neraka saya tidak mau. Ya. Terus sebelum itu ada seorang hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, adik saya itu boleh mati tetapi biar mengenal Engkau dulu. Ya, itu ada hamba Tuhan yang berdoa kepada saya, ternyata itu kakak saya. Tapi saya masih keras hati, saya tidak mau menerima nasihat hamba Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya memang berperang antara mati dan hidup. Kalau mati saya tidak mau masuk neraka, tetapi saya tetap ingin masuk surga. Saya timbang-timbang, padahal selama ini saya belum bisa berbuat baik, mengamalkan yang baik. Mau tidak mau harus masuk neraka, padahal masuk neraka itu tempat pemurnian. Tetapi saya tidak mau masuk.
Waktu itu saya bergumul dalam doa, waktu sembahyang asar, sholat asar, terus suatu saat saya dibawa kepada satu alam gaib. Alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan, yang begitu luar biasa, kalau di dunia ini tidak ada. Saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala, yang panasnya tidak bisa diukur. Yang kedua adalah taman yang indah, di dunia ini tidak ada tempat seindah itu. Maka disitulah saya mendapat suara, dua-duanya aku punya. Api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku. Taman untuk orang yang percaya kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah Isa Al-Masih. Sudah itu, saya suruh kembalilah. Waktu kembali, ternyata saya sudah dikelilingi keluarga saya. Waktu itu, saya minta minum dan makan. Padahal sebelumnya, saya mau makan itu sudah harus kembali. Apa-apa kembali lagi. Tetapi waktu itulah, saya minta minum dan makan. Sudah saya selang 1 hari, ya, saya naik sepeda Honda keliling ke tempat desa saya. Sampai tetangga saya teriak-teriak, jangan naik sepeda dulu, nanti kamu roboh, jatuh, dan sebagainya. Sebab saya sudah seperti kerangka yang naik sepeda, oleh karena saya sudah lama tidak makan, jadi tengkorak hidup lah gitu. Maka saat itu mulai itu saya akhirnya ada pemulihan, tapi saya belum mengenal Kristus, tidak mau mengenal Tuhan dulu, tapi masih jangkanya panjang, ya. Tetapi suatu hal, ya, saya masih keras hati, belum mau bertobat, tapi Tuhan itu baik, dan itu sangat baik, menunggu sampai saya menyerah. Akhirnya suatu saat ada proses, ya. Saya perlu pekerjaan, senang kemari, akhirnya yang membawa itu seorang hamba Tuhan juga, kamu harus terima Tuhan Yesus Kristus, sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan. Saya masih tawar-menawar. Akhirnya suatu saat saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis, saya mengikuti kegiatan pemuda-pemudi. Jadi apa yang dikerjakan di gereja itu saya kerjakan, baik nyapu dan sebagainya, pendeta itu besuk saya ikuti dan sebagainya. Pokoknya apa yang ada di gereja itu saya kerjakan. Suatu saat saya menjadi jemaat itu, saya akhirnya belajar, mempelajari buku dan sebagainya untuk lebih mengerti, dan akhirnya gereja itu membimbing saya, dan akhirnya, ya, saya itu menikah saya itu belajar pelayanan di desa-desa. Ya. Saya pernah pelayanan itu sangat-sangat begitu berbeda dengan kalau mendoakan orang sakit, saya minta kesembuhan, tetapi malah mati. Saya hitung sudah 20 kali mati. Saya trauma kan. Tuhan kalau begini tuh gimana? Saya minta supaya sembuh, tapi kok mati. Itu kan mauku, Tuhan berbeda itu. Sebab apa? Sebab ternyata saya ditunjukkan, sebab mereka sudah satu waktunya, kedua kalau mati, kalau hidup itu menyusahkan. Maka dari itu, ya sudah Tuhan. Akhirnya saya penginjilan di wilayah ini, menemui RT, saya lebih suka menemui Pak RT. Kalau Pak RT itu kan bisa leluasa. Itu pun berbuahnya, dan suatu saat juga ada waktu saya tinggal di Solo.
Ada seorang janda diinjili sama istri saya, akhirnya menjadi anak Tuhan yang setia dan sebagainya. Nah, akhirnya seorang ibu ini punya ibu juga, akhirnya kenal Tuhan. Punya famili lagi mengenal Tuhan. Akhirnya daripada wirawiri, ya, wirawiri akhirnya saya sama istri itu pelayanan di desa-desa ini. Ada seorang kerabatnya ditawari begini, ya, oleh karena dulu si ibu yang di Solo ini diserai anaknya yang dulu dititipkan, ini anakmu, sekarang kamu urusi, tapi sekali-kali jangan kamu ajak seperti ini, jangan jadi orang Kristen gitu. Ibu ini akhirnya sakit ini mengelupas, sudah tidak berupa. Akhirnya ada kegiatan doa di Getsemani Semarang. Saya berdoa bersama-sama, ternyata disembuhkan. Dari disinilah akhirnya saya penginjilan sama istri, ada satu keluarga, 2 keluarga, dan seterusnya. Ya. Akhirnya seterusnya, tempatnya saya pakai untuk ibadah, tiap minggu saya ke sini sama istri dan sebagainya. Dan akhirnya ya, saya penginjilan itu sampai ke desa-desa lain. Desa-desa lain, jadi baik pemutaran film, baik door to door, ya, itu sudah saya kerjakan. Tetapi di sini tuh gereja belum ada, sudah ada tapi masih berantakan. Ya, akhirnya sudah 5 kali, ya, sampai tempat ini masih berantakan. Saya pakai ibadah. Ya, jadi sampai sekarang saya akhirnya pelayan di tempat ini. Di tempat ini pun saya dengan kekuatan dari Tuhan itu saya bekerja mulai ke minyak tanah, istri jualan dawet untuk membeli tanah dan dibangun tempat ini. Ya, tempat ini pun juga luar biasa. Ya, ada seorang ibu janda mengumpulkan uang kira-kira kurang lebih 35.000. Bu, ini besok untuk membangun tempat ibadah. Istri saya menangis. Seorang janda sudah tua. Tiap hari mengumpulkan daun melinjo, daun apa itu dijual. Dikumpulkan 35.000 untuk tempat ibadah. Ya. Betapa luar biasanya dari seorang janda. Jadi berdirinya tempat ini ya, tumbuh dari seorang janda juga yang memulai masuk kas untuk mendirikan tempat ibadah jadi seorang ibu janda juga. Jadi, makanya di tempat ini apapun yang terjadi saya kerjakan dengan sepenuh hati. Pelayanan saya tujuannya bukan finansial, tidak, tetapi sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Oleh karena saya sudah diselamatkan, saya sudah mendapat anugerah, dan surga itu sudah disediakan, maka disitulah hati saya sampai saat ini dan seterusnya. Saya sebagai wujud ucapan syukur saya kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, pada saat ini ya, saya bersaksi, tidak saya perpanjang lebarkan. Jika ada yang menginginkan satu persatu, suatu saat bisa disambung lagi di tempat yang lain. Inilah suatu kesaksian saya yang dari dulunya bukan dari keluarga Kristen, dari Bani Ismail, ya, akhirnya ditangkap Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, diselamatkan, dan sekarang menjadi hamba Kristus untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun yang mau.
Tuhan tidak pernah memaksa, saya pun juga tidak pernah memaksa siapa yang mau. Tetapi satu hal, keselamatan itu Tuhan Yesus yang punya. Maka satu hal saya tekankan kepada siapapun, kalau masuk surga itu harus mau terima dan berhubungan dulu dengan yang pemiliknya surga. Sebab di luar Kristus Yesus memang tidak ada keselamatan. Ada keselamatan itu hanya Yesus Kristus sendiri yang punya. Sebab sudah ditekankan kalau Yesus Kristus itu adalah yang berkuasa di surga dan di bumi. Di dunia itu ada 3 golongan. Yang satu, golongan bingung. Golongan bingung itu yang setiap hari bertanya-tanya. Yang kedua adalah golongan yang masih menunggu. Yang ketiga, golongan yang sudah menikmati. Yang menikmati adalah orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang masih menunggu ada termasuk orang Yahudi dan sebagainya. Kalau yang bingung itu bisa memikirkan sendiri siapa yang setiap hari berteriak-teriak minta jalan lurus. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu. Saat ini kami bersaksi apa yang saya alami semuanya benar adanya. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan makin setia, dan yang mundur supaya berbalik lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya dalam Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu tersedia. Di luar Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu masih sia-sia, tidak ada kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ovi Sofianti, ex-personel Dos Serigala, Ovi Sofianti secara terang-terangan mengungkap bahwa ia telah berpindah agama menjadi seorang Kristiani, mengikuti keyakinan suaminya Frankie Ilham Roring. Sebelum menikah, mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Ovi seorang Muslim, sementara Frankie seorang Kristen. Awalnya, Frankie memilih untuk menjadi mu'alaf demi pernikahan mereka yang berlangsung sesuai ajaran Islam. Namun setelah beberapa waktu, Ovi mengaku mengalami mimpi bertemu Yesus selama 3 hari berturut-turut. Pengalaman tersebut membuatnya yakin untuk berpindah agama dan kembali menjalani Kristiani, bahkan mengajak suaminya untuk kembali pada keyakinannya semula. Serena Delon atau yang kini dikenal sebagai Serena Delon juga mengambil keputusan besar dalam hidupnya dengan berpindah agama ke Kristen sebelum menikah dengan Ranon pada tahun 2013. Sebelumnya ia sempat menjadi pernikahan dengan Taufik Rizky, namun rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Keputusan Serena untuk meninggalkan Islam sempat mengecewakan para penggemarnya. Nita Gunawan, model berusia 34 tahun ini mengungkap bahwa perjalanannya dalam berpindah agama dari Islam ke Kristen bukanlah sesuatu yang mudah. Keputusan tersebut bahkan membuatnya dituding sebagai penyebab meninggalnya sang ayah. Tidak hanya itu, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit diusir dari rumah dan harus hidup mandiri di kontrakan. Meskipun pernah dikenal sebagai seorang muslim yang taat, kita menegaskan bahwa perpindahan keyakinan bukan karena pengaruh orang lain. Marcella Simon kembali menjadi perbincangan publik setelah ia memutuskan kembali ke agama Kristen setelah sebelumnya menjadi mu'alaf pada tahun 2019. Saat itu ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan didampingi Ustadz Adi Hidayat serta teman-temannya seperti Cut Meriska dan Roger Danuarta. Selama menjadi muslim, ia bahkan mengenakan hijab. Namun setelah 3 tahun, Marcella memutuskan untuk kembali ke keyakinannya semula. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemarnya. Audi Marisa. Nama Audi Marisa juga masuk dalam daftar artis yang kini tidak lagi menjalankan puasa Ramadan. Suaminya, Antonisi, mengumumkan bahwa Audi telah berpindah agama dan kini menganut keyakinan yang sama dengannya. Pernikahan mereka yang digelar pada 12 September 2020 sempat menjadi sorotan publik karena perbedaan agama di antara mereka. Bahkan sang ibu dikabarkan tidak hadir di pernikahan tersebut yang diduga karena ketidaksetujuannya dengan keputusan Audi. Chris Hatta. Pada tahun 2015, Chris Hatta menjadi seorang mu'alaf demi menikahi Hilda Fitria. Namun setelah pernikahan mereka kandas dan dirinya menjalani hukuman di penjara, Chris Hatta mengaku mengalami kebingungan dalam menentukan tempat ibadahnya, gereja atau masjid. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, ia pun kembali ke keyakinan semula.
Chris Hatta secara belak-belakan menyatakan bahwa keputusannya untuk masuk Islam dulu semata-mata hanya untuk pernikahan, bukan karena keyakinan hati. Manohara yang pernah menikah dengan anggota kerajaan Malaysia Tengku Muhammad Fakhri juga diduga telah berpindah keyakinan ke Kristen. Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan dalam sebuah wawancara yang menyebut nama Yesus saat membahas kehidupan pribadinya. Di Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari hambanya yang dipakai Tuhan sampai hari ini menjadi seorang pendeta dan bersama istrinya melayani di desa-desa dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tulus hati dan orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan kita melihat bagaimana para janda memberkati pelayanan hambanya ini dengan kehidupan yang sederhana, dengan apa adanya. Dan itu sungguh sangat terenyuh dan mengharukan. Dan kita yang hidup di kota besar, kita harus bersyukur apa yang telah kita terima dari Tuhan. Itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu hanya melihat hati, bukan melihat harta, bukan melihat kekayaan, dan bukan melihat kepunyaan kita. Dan ketika para janda itu mempersembahkan uang yang demikian kecil ya untuk kita di kota besar, tetapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan memakai hati mereka untuk menopang pelayanannya di muka bumi. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, teruslah menjadi hati yang kudus, hati yang suci, hati yang murni, hati yang tulus, dan hati yang saling mengasihi dan mengampuni, serta memberkati. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat, dan tetaplah menjadi orang yang memberkati, menjadi terang, menjadi garam, dan Tuhan merindukan kita terus bersyafaat, berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, supaya mereka dijamah Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.